Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengerjakan soal latihan mengenai aturan perkalian dan permutasi. Soal yang pertama adalah di soal ini ceritanya kalian itu akan pergi dari kota A ke kota C, tapi kalian harus melalui kota B, di mana dari kota A ke kota B itu ada 3 jalan. Sedangkan dari kota B ke kota C ada 5 jalan yang dapat kalian lalui. Untuk mengerjakan soal seperti ini, saya biasanya sering membuat ilustrasi kota A, kota B, kota C. Dari A ke B itu ada 3 jalan. Kota B ke kota C itu ada 5 jalan. Jadi berapa banyak sih cara yang bisa kalian lalui untuk pergi dari kota A ke kota C dengan melalui kota B. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian tinggal mengalihkan banyaknya cara yang ada dari setiap kondisi tersebut. A ke B 3 cara, B ke C 5 cara. Maka tinggal kalikan 3 dan 5. Jadi kalian memiliki 15 cara untuk pergi dari kota A ke kota C dengan melalui kota B. Next, soal berikutnya. Di soal ini ceritanya kalian memiliki angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Dari angka-angka ini akan dibentuk bilangan ribuan, dan bilangan tersebut tidak boleh ada angka yang sama. Yang ditanyakan adalah banyak bilangan ganjil. Nah, di sini dia mintanya ganjil. Maka, cara yang pertama yang kalian lakukan, karena kalian diminta membentuk angka ribuan, saya biasanya bikin kotak. Ribuan berarti ada 4 angka berbeda. Jadi, kita punya 4 kotak. Kalian nggak harus selalu bikin kotak. Tapi saya biasanya mengajarkan dengan buat kotak lebih gampang. Karena di sini dimintanya ganjil, maka kita kerjakan dari belakang dulu. Karena yang menentukan bilangan itu ganjil atau enggak adalah angka terakhirnya, berarti angka yang paling belakang. Nah, angka yang paling belakang ini hanya bisa diisi oleh angka 1, 3, 5, dan 7. Kenapa begitu? Karena angka-angka tersebut adalah angka ganjil. Dan di sini kita punya angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Tapi karena 9 di pilihan kita nggak ada, maka hanya 1, 3, 5, 7. Berarti ada 4 pilihan angka. Nah, selanjutnya kita bisa mulai dari angka yang paling depan. Di sini, karena bilangan ribuan, maka angka 0 tidak bisa mendahului. Jadi yang berpeluang hanya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Tetapi karena ada syarat tidak boleh ada angka yang sama, maka misalkan di angka terakhir ini saya pilih angka 1. Berarti angka 1 sini saya coret. Jadi yang bisa diisi untuk di kotak pertama hanyalah angka 2, 3, 4, 5, dan 7. Berarti ada 5 pilihan angka. Misalnya, di angka pertama ini saya pilih angka 2. Berarti angka 2 saya coret. Yang bisa diisi adalah angka 0, 3, 4, 5, dan 7 pada kolom kedua, yaitu 0, 3, 4, 5, dan 7. Berarti ada 5 pilihan angka. Dan misalkan di kotak kedua ini saya memilih angka 0. Berarti yang bisa digunakan di kotak ketiga hanya angka 3, 4, 5, dan 7. Yaitu ada 4 pilihan angka. Jadi, berapa banyak angka yang bisa saya gunakan untuk membuat bilangan ganjil adalah 5 kali 5 kali 4 kali 4. 5 kali 5 sama dengan 25. 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti jawabannya adalah 400 bilangan. Jadi ada 400 bilangan yang berbeda yang bisa dibuat dari pilihan angka-angka tersebut.
Oke, next, soal berikutnya. Di soal berikutnya ini, kalian memiliki sebuah persamaan bahwa n plus 5 faktorial dibagi n plus 3 faktorial senilai dengan 210. Nah, berapa sih nilai n tersebut? Kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, langkah pertama adalah karena ini berbentuk faktorial, berarti dia dimulai dari angka tersebut sampai diakhiri dengan 1. Karena di sini adalah n plus 5 faktorial, berarti jawabannya ya dimulai dari n plus 5, kemudian berkurang 1. N plus 4, N plus 3. Kenapa berhenti di N plus 3? Karena penyebutnya itu ada N plus 3. Jadi sengaja kita berhenti di sini biar nanti kita bagi dengan penyebutnya. Nah, berarti yang tersisa hanyalah N plus 5 dan N plus 4 sama dengan 210. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan pelangi. N kali N kuadrat, N kali 4, 4N, N kali 5, 5N, oh sorry, 5 kali, oke, 5 kali N atau N kali 5 sama aja, dan terakhir 5 kali 4, 20, sama dengan. Nah, kalau kalian sudah menemukan tipe seperti ini, itu artinya kalian akan diminta untuk membuat persamaan kuadrat. Maka semua bilangan dipindahkan ke ruas kiri dan di sebelah kanannya hanya bernilai 0. Di sini kita bisa menyederhanakan 4N dan 5N. 4N tambah 5N sama dengan 9N. Maka fungsi kita berubah N kuadrat plus 9N plus 20 min 210 karena 210-nya pindah ruas sama dengan 0. 20 dikurangi 210 adalah min 190. Maka fungsi kita berubah jadi n kuadrat tambah 9n min 190 sama dengan 0. Maka di sini kalian akan diminta untuk memfaktorkan. Min 190 itu perkalian berapa dengan berapa yang ketika dijumlah hasilnya adalah 9N. Jadi di sini setelah kita faktorkan itu adalah N plus 19 dan N min 10 sama dengan 0. Jadi di sini kita punya dua jawaban. Yang pertama, N plus 19 sama dengan 0. Yang pertama yang ini. Nah, berarti N sama dengan min 19. Yang kedua, N min 10 sama dengan 0. Berarti N kita sama dengan 10. Kalian punya dua jawaban, min 19 sama 10. Tetapi untuk faktorial tidak ada yang bernilai negatif. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah N sama dengan 10. Cukup jelas? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Yang keempat. Di soal nomor 4 ini, lagi-lagi kalian akan bermain dengan angka 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9. Akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 4 angka berbeda. Jadi, kalian punya pilihan angka, terus kalian diminta membuat 4 angka yang berbeda. Berarti, lagi-lagi saya pakai kotak. Saya perlu 4 kotak, karena saya akan membuat 4 bilangan yang berbeda. Oke, sorry. Nah, karena tidak ada aturan dia ganjil atau genap, berarti bisa dimulai dari angka yang paling depan. Di sini, saya bisa mengisinya dengan semua angka, karena tidak ada aturan tertentu, dan dia tidak memiliki angka 0. Jadi, boleh langsung dengan angka yang sudah disediakan, yaitu 1, 2, 3, 5, 7,
8, dan 9. Berarti saya punya 7 kemungkinan yang berbeda. Misalkan di angka pertama saya menggunakan angka 1. Berarti untuk di kotak yang kedua, saya bisa mengisinya dengan angka 2, 3, 5, 7, 8, dan 9, yaitu 6 angka yang berbeda. Karena memang di soalnya dia menyatakan bahwa angkanya harus selalu berbeda, jadi tidak boleh diulang-ulang. Misalkan untuk kotak kedua saya menggunakan angka 2, berarti di sini saya punya kemungkinan untuk menggunakan angka 3, 5, 7, 8, dan 9. 5 angka yang berbeda. Saya menggunakan angka 3 untuk kotak ketiga, berarti untuk kotak keempat saya punya peluang menggunakan 5, 7, 8, dan 9, 4 angka. Maka banyaknya susunan angka yang bisa saya buat dari angka 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9 adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4. 7 kali 6 itu 42, 5 kali 4, 20. Berarti semua jawabannya adalah 840 cara atau 840 bilangan yang dapat terbentuk. Oke, next, soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini adalah contoh penggunaan materi permutasi dengan angka yang sama. Langkah pertama adalah kalian jumlahkan dulu, ini ada berapa sih jumlah huruf? Di sini jumlah hurufnya ada 7. Nah, huruf-huruf yang sama itu apa aja sih? Huruf S ada 2 yang sama. Huruf U ada 2 yang sama. Huruf N ada 2 yang sama. Berarti untuk mengerjakan soal ini adalah 7 faktorial, karena jumlah angka pada kata susunan adalah 7, dibagi faktorial dari angka-angka yang sama, yaitu S, U, dan N. Jadi, bagi 2 faktorial, kali 2 faktorial, kali 2 faktorial. Selanjutnya caranya seperti biasa, berarti 7 kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2 faktorial. Saya berhenti di 2 faktorial, karena nanti mau saya coret dengan penyebut yang ada di bawah. 2 faktorial yang pertama, berarti yang sisanya saya jabarkan seperti biasa. Nah, setelah itu saya coret. 2 kali 1 kali 2 kali 1 itu kan sama dengan 4. Berarti akan saya coret dengan 4. Jadi tersisa 7 kali 6 kali 5 kali 3. 7 kali 6 kali 5 kali 3 adalah 630 kata yang bisa terbentuk dari kata susunan. Oke, next, soal terakhir. Di sini, kalian memiliki soal bahwa ada 7 orang pengurus OSIS, di mana Aldi, Tiara, dan Yusuf ada di dalamnya. Akan duduk mengelilingi meja bundar. Tentukanlah banyaknya susunan posisi duduk yang terjadi jika semua pengurus OSIS bebas memilih. Ada kata meja bundar, berarti kita menggunakan prinsip permutasi siklik. 7 orang pengurus, mereka semua mau duduk di dalam meja bundar. Berarti tinggal 7 min 1 faktorial. Nah, terus gunanya Aldi, Tiara, dan Yusuf apa, Bu? Nggak ada, itu hanya salah satu informasi berlebihan. Berarti tinggal 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720 cara mereka bisa duduk di dalam meja bundar. Oke, sekian penjelasan untuk materi permutasi dan kaidah pencacahan. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.